Halo, salam kuliah desain. Ketemu lagi ya di seri kuliah design thinking ya. Setelah di video yang lalu kita sudah ketemu ya dengan prosesnya design thinking itu dari A sampai Z, tetapi masih belum detail ya karena kita masih membicarakan secara umum, secara garis besar ya. Masih ingat di video yang kemarin ya, yang saya ingat sih tentang berpikir sebagai pemula ya. Jadi teman-teman yang mau menggunakan design thinking harus berpikir sebagai pemula, berani mencoba, tidak takut gagal dan sebagainya. Ada beberapa proses, intinya prosesnya dibagi ke dalam dua tahapan besar ya, seperti itu. Yang pertama adalah problem space, yang kedua yaitu teman-teman bisa lihat mau masuk ke solution space-nya. Nah, sebelum kita masuk ke detail-detail yang banyak ya, di problem space sendiri ada 3 bagian, yaitu understand, observasi, lalu define point of view. Kita akan bahas yang pertama dulu di bagian problem space, yaitu understand ya. Kita akan coba bagaimana sih cara kita menggunakan metode design thinking ini untuk memahami persoalan ya. Yang pertama, tahapan yang pertama ini kita akan menggunakan yang namanya understand ya, memahami persoalannya dulu ya. Kita akan mencoba membuat pertanyaan ya, membahas lagi pertanyaan ini seperti apa ya, mendudukkan persoalan ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu pertanyaan dalam metode design thinking, kita tidak boleh yang namanya langsung menjawab ya. Dalam metode design thinking kita menggunakan satu tahapan problem space yang dinamakan dengan understand. Mencoba mengetahui, tidak sekedar mengetahui, tapi memahami. Understand itu kan tidak sekedar mengetahui, tapi mencoba memahami persoalannya ya, sebelum kita masuk ke yang namanya menjawab persoalan ya. Ya, kita bahas satu persatu bagaimana sih kita memahami persoalan ya. Yang pertama tentu saja kita harus bertanya lagi ya, menanya lagi terhadap soal yang diberikan kepada kita. Misalnya kita diberi tugas untuk memecahkan tentang bagaimana sih pendidikan ke depan gitu ya. Misalnya kita disuruh membayangkan tentang pendidikan pasca pandemi. Apakah kita akan kembali seperti sebelum pandemi ya? Bisa belajar di kelas ya, menghadap depan semua, ada guru menulis di papan tulis. Apakah kita akan kembali ke sana? Sementara kita ternyata di masa pandemi ini kita kan seperti melompat gitu ya, seperti melompat ke masa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya. Kita kuliah secara online, pakai Zoom ya, pakai video pembelajaran ya, aplikasi-aplikasi video pembelajaran meningkat drastis. Apakah kita akan kembali ke zaman manual ya, ketemu dosen dan mahasiswa, ketemu guru dan murid di dalam kelas? Apakah seperti itu ya? Tentu saja membayangkan masa depan pasca pandemi ini tidak sekedar masuk lagi kembali ke kelas lalu diatur jaraknya, mungkin bukan seperti itu. Jadi kita perlu mendudukkan persoalan. Sebenarnya apa ini yang ditanyakan ya? Persoalannya itu apa? Apakah pendidikan, apakah teknologi, atau apa? Lalu problemnya, mengapa problem itu bisa terjadi? Mengapa pendidikan selama ini sama terus-menerus dari tahun ke tahun? Tiba-tiba kita disuruh mengubah ke teknologi, sulit sekali berubah. Tapi tiba-tiba ketika pandemi datang, teknologi mengubah segalanya ya. Kita bisa kelas jarak jauh, kelompok bisa kita lakukan pakai Zoom ya. Kita bisa mengundang pembicara tanpa harus membayar transportasi misalnya. Ada banyak perubahan yang bisa kita tanyakan lagi. Jadi why is the problem? Ya, why is it a problem? Ya, who has a need? Siapa yang membutuhkan ya pendidikan ini? Misalnya contoh sebagai contoh ini tentang pendidikan ya. Yang membutuhkan siapa ya? When does it occur ya?
bagaimana ini, kapan ini terjadinya, ya? How is it being solved today, ya? Sementara ini kita di masa yang masih pandemi ini menyelesaikan berbagai kelas itu dengan Zoom, misalnya. Meskipun saya sendiri jarang ya menggunakan Zoom, itu tidak setiap minggu gitu, tetapi saya lebih suka menggunakan video pembelajaran yang bisa direkam dan diulang-ulang ya, dilihat berulang, sehingga mahasiswa saya bisa, kalau belum paham itu kan tidak semuanya sama ya, ada yang lemot gitu misalnya, ada yang pinter banget sekali dengar langsung bisa gitu, tapi yang pinter pun saya rasa tidak ada salahnya kalau melihat kembali materi-materi yang telah disampaikan. Seperti saya misalnya kalau belajar sesuatu, tidak bisa satu kali, saya tidak terlalu pinter ya, sehingga saya harus mempelajarinya berulang-ulang seperti itu. Jadi pertanyaan ini penting untuk bisa memahami persoalan ketika kita disuruh untuk mencoba membayangkan ya, memecahkan persoalan tentang pendidikan, misalnya membayangkan pendidikan di masa depan, maka apa masalahnya ya, kita perlu menanya lagi ya, lalu baru kemudian kita coba restrukturisasi pertanyaan tadi ya, pertanyaan tadi yang mungkin cuma sekilas, tolong dong bayangkan tentang pendidikan after pandemic gitu. Kita bisa susun lagi ya setelah kita tanya berbagai macam dari why, who, when, how is it being solved today ya. Kita sortir ya. Kita jejerkan begitu semuanya, lalu kita sortir, kita transfer kepada masalah baru yang bisa kita tulis ya. Nah, di situ mungkin kita bisa mencoba melihat lagi persoalannya seperti apa, tidak sekedar langsung menjawab persoalan tersebut ya. Yang berikutnya ada beberapa hal, ini sebagai contoh saja, foto-foto ya, kita bisa menanya tadi dengan memasukkan foto ya, memasukkan sumber inspirasi ya, kita bisa bertanya berbagai hal ya. Outlining the specific design challenge clearly and comprehensively is prerequisite for a target generation of ideas ya. In many projects, the problem situation must first be correctly understood. Jadi problem situasinya itu harus diketahui, dipahami secara benar dulu. Ya. Nah, disinilah menariknya design thinking ya. Ini pendapatnya dari Stefano Vanotti, seorang Director of Studies di Master Strategic Design di Zurich University of Art ya. Dia mengatakan bahwa disinilah ya, here lies the true strength of good design thinking, creating a well thought out foundation for the successful development of creativity. Jadi kreativitas ini ya, pengembangan kreativitas yang sukses ini ya, dibangun secara benar menurut saya, dibangun secara kuat ya, tidak sekedar langsung tiba-tiba solusinya itu datang ya, tapi memang distrukturisasi dulu persoalannya. Nah, kalau sudah kita strukturisasi persoalannya, kita tulis kembali persoalannya, apakah benar persoalannya ini, kita sepakati ya dalam tim kita. Nah, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu design principles ya. Jadi setelah kita tulis ulang persoalannya, kita akan masuk ke dalam yang namanya design principle ya. Jadi di dalam design principles kita akan menentukan kata-kata kunci ya, kata-kata kunci yang tepat ya, yang membentengi atau memberikan rambu-rambu seperti itu dalam proyek yang kita tangani ini. Misalnya tadi sebagai contoh tentang proyek membayangkan pendidikan di masa yang akan datang ya. Ternyata sudah kita susun kembali, pertanyaannya adalah bagaimana ya, mungkinkah kita ya, how might we
apa yang bisa kita lakukan di pendidikan di masa pandemi misalnya ya. Nantinya apakah kembali ke kelas dan sebagainya. Nah, kita bisa susun berbagai ide ya, outline garis besar dari pendidikan di masa depan. Misalnya kita akan menghindari yang namanya klasikal. Kita akan menuju kelas yang kolaboratif misalnya. Kita akan menuju kelas yang problem solving ya. Kita akan menuju kelas yang apalagi contoh ya, misalnya kelas yang bisa diulang-ulang ya, misalnya kelas yang mastery learning. Jadi seseorang itu bisa sampai master ketika dia mengulang-ulang dan memahami betul ya misalnya. Jadi teman-teman bisa membuatkan rambu-rambu kira-kira prinsip-prinsip apa yang kita mau pakai dalam proyek kita ini. Dalam kelas yang baru yang kita bayangkan itu, kalau misalnya soalnya tentang pendidikan, sebagai desainer ya pasti membuat rambu-rambunya. Kalau desainer interior, desainer grafis pasti kan punya rambu-rambu bahwa desain yang baru itu, misalnya kita disuruh membuat poster gitu ya, harus yang namanya brandnya itu terdepan, yang paling besar. Komposisi warnanya tidak boleh melanggar brand misalnya. Karakter hurufnya harus bold misalnya, karena brand ini sangat kuat, jadi tidak bisa kita pakai font atau huruf yang italic misalnya, yang kecil gitu, yang miring, tapi ini yang bold, yang besar. Gitu. Jadi kita tentukan rambu-rambu desainnya ya. Disitulah tahap kedua ini dalam mencoba mendudukan persoalan, kita akan mampu nanti di next step kita bisa mengusulkan desain yang seperti apa karena kita sudah memiliki rambu-rambunya. Nah, lalu yang berikutnya baru kita masuk yang namanya empati. Kalau tadi kan kita baru mencoba membaca kembali persoalan dan membayangkan keadaan idealnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya empati. Dalam design thinking, kata empati ini menjadi kata kunci yang sangat penting ya. Bahwa desainer atau orang yang mencoba membuat solusi tidak boleh hanya sekedar membayangkan dirinya sendiri dan bisa memecahkan persoalan semuanya seperti superhero seperti itu, tetapi di sini di dalam design thinking salah satu step yang paling menarik adalah empati, bahwa kita harus mengedepankan empati, mencoba memahami persoalan dari sudut pandang user, dari sudut pandang customer, dari sudut pandang stakeholder kita. Jadi di sini adalah empati sangat penting ya. Gain a good understanding of a user needs ya. Emotion, motivation, and way of thinking. Jadi mencoba memahami persoalan dengan baik ya dari perspektif user, dari kebutuhan user, dari emosinya user. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Validate information already gain and gain new insight. Ya, memvalidasi information itu bisa mendapatkan insight baru. Ya. Mendapatkan good basis, ya, establish a good basis for discussion with the design thinking team. Jadi tim ini akan memiliki bekal yang lebih cukup ya, tidak sekedar tadi persoalannya kita lurusin ya, rambu-rambunya sudah kita buat, tapi kita bisa melakukan interview ya untuk menarik sebuah empati, untuk mencoba mendekati konsumen, untuk mencoba mendekati para pengguna ruang misalnya. Kalau yang kita selesaikan ruang, kalau dalam konteks kelas tadi pendidikan berarti kita mendekati siswa, mendekati guru. Bagaimana dalam perspektif guru? Ketika mengajar dengan digital, betapa sulitnya mereka harus rekaman, mereka harus menggunakan internet misalnya. Tapi dari segi murid, betapa enaknya bangun siang, gitu kan? Tidak perlu mandi pagi, naik motor ke sekolah yang jaraknya sekian kilometer gitu. Sekarang cukup mandi, kalau perlu tidak mandi ya, langsung buka Zoom jam 7 pagi, bisa connect ya. Kita perlu melakukan berempati seperti itu. Ketika kita harus kembalikan
keadaan normal zaman dulu, sekolah, apakah bisa anak-anak itu yang sudah terbiasa bangun, mandi cuma ke depan handphone atau ke depan laptop, tiba-tiba harus ke sekolah lagi misalnya. Jadi kita perlu menggali informasi dari customer, membuat empati dengan customer dengan melakukan interview. Lalu apa saja yang ditanyakan ya saat melakukan interview itu ya. Di sini diberikan contoh tentang template-nya ya, tentang depth interview ini. Kita harus membuat map-nya ya, bahwa suatu pertanyaan-pertanyaan untuk interview ini tidak boleh bentuknya itu kuesioner yang sifatnya hanya hanya menegaskan kembali atau memvalidasi asumsi-asumsi kita. Bukan seperti itu, tetapi kita buat seperti peta, misalnya bagaimana ini terjadi, subjek itu bisa kita bongkar, ya, kita kenapa, siapa, kapan, ya. Kita bikin question map-nya, lalu apa yang selalu terjadi saat sekarang, ya, saat di masa lalu yang selalu terjadi, apa banyak anak terlambat, misalnya, banyak anak tidak berani bertanya, gitu misalnya. Lalu yang sekarang terjadi, banyak anak yang ternyata berbeda lagi, ya, anak yang dulu rajin sekarang justru susah gitu misalnya. Lalu yang banyak anak yang dulu tidak mau duduk di depan, ternyata di dunia digital mau duduk di depan, mau bertanya, gitu. Tidak takut lagi karena dia merasa ada layar yang membuat jembatan ya pertanyaan itu. Nah, jadi ini banyak yang bisa kita lakukan dari yang namanya depth interview ini. Jadi sifatnya bukan kuesioner yang tanya jawab seperti biasanya seperti itu, yang hanya akan mendapatkan data-data mati gitu ya. Tetapi di deep interview ini, di interview yang mendalam ini, kita bisa bikin semacam peta gitu. Jadi pertanyaan ini bisa berkembang ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan setelah kita melakukan deep interview, kita juga kira-kira ini contoh ya, ini sebelum masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini bisa kita mulai dengan introduce yourself ya, introduce the project-nya. Oh, project-nya saya mau mengerjakan project tentang membayangkan pendidikan di masa depan ya, membuat dokumentasi ya, mengeksplor emosi ya, baru mulai bertanya, menanyakan banyak hal. Nah, di situ baru kita bisa mendapatkan informasi dan kita bisa mengucapkan terima kasih lalu say goodbye gitu. Jadi pertanyaan itu tidak mendadak, itu tidak tiba-tiba A, B, C, D, E, F, G kuesioner seperti itu, tapi kita bisa membangun emosinya dulu. Apa saja yang bisa kita tanyakan. Nah, setelah kita membangun depth interview, kita bisa juga menindaklanjuti depth interview itu dengan explorative interview ya. Nah, di sini kita akan berpindah shifting dari yang namanya product center ke human center. Jadi kalau kita tadi membicarakan pendidikan, biasanya kita akan langsung ke solusi pendidikan seperti apa yang next kita bayangkan ya. Produknya langsung, apakah di kelas, apakah pindah ke aplikasi. Tetapi dalam explorative interview kita akan lebih dalam lagi, kita akan lebih eksploratif lagi karena kita tidak tidak sekedar membicarakan produk, tapi membicarakan tentang manusianya. Manusianya kebutuhannya apa? Konteksnya seperti apa? Kebiasaannya seperti apa? Kebutuhannya seperti apa? Value-nya seperti apa? Problem-problem yang dihadapi seperti apa? Sehingga yang muncul nanti mungkin bukan dua-duanya, ya. Bukan kelas, bukan kembali ke kelas, bukan juga dengan aplikasi, tapi sesuatu yang baru lagi. Namanya belajar yang baru itu yang kita nggak tahu. Kita bisa lakukan apapun dalam eksplorasi ide yang mungkin nanti bisa kita kembangkan setelah kita melakukan interview, setelah kita melakukan eksploratif interview terhadap manusianya, terhadap orangnya, terhadap yang menggunakan produk ini. Tidak sekedar langsung membicarakan bentuknya dari pendidikan. Misalnya contoh ini pendidikannya. Kalau kita mau menyelesaikan yang lain tentang pariwisata misalnya, bagaimana pariwisata yang ke depan? Tidak sekedar
pariwisata apa ini, kita bikin pertunjukan seni atau kita bikin alam indah, itu semuanya dikasih sign system gitu. Semua sekarang kan tempat wisata dikasih ini ya, huruf besar gitu nama tempatnya kan, jadi template ya, seluruh Indonesia kayaknya sama gitu. Padahal tidak harus juga kan seperti itu. Apakah perbaikan itu selalu dengan cara seperti itu? Nah, ketika ada eksplorasi interview ya terhadap para penduduk di sana, terhadap keinginan para konsumen, para wisatawan, foto di tempat wisata yang indah itu apakah harus di depan tulisan Pantai Parangtritis yang besar itu, atau Pantai Ndrini yang besar itu, atau gunung apa gitu. Apakah selalu seperti itu? Kan tidak. Ya, jadi kita akan berpindah, shifting dari yang namanya product center ke human center. Disinilah pentingnya dari kata understand ya, untuk mencoba memahami persoalan, kita akan masuk ke yang namanya human center. Nah, ini kira-kira template-nya ya. Teman-teman bisa lihat ya, guide-nya lah kira-kira seperti itu. Ada introduction, what is your profession ya, tell me what you experience ya, pengalaman-pengalamannya dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lah nanti menyimpulkan kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang lebih lebar gitu ya. Kalau tadi pertama dalam, sekarang ke lebar. Lalu yang berikutnya adalah tentang, nah ini favorit saya nih, tentang tanyakan 5 kali kenapa. Ask 5 times why. Dalam design thinking, sebuah pertanyaan itu sebuah informasi dari consumer ya, dari konsumen, dari user, itu wajib ditanyakan setidaknya 5 kali. Apa iya itu, misalnya ada kebutuhan nih, apa potensi wisata dari daerah sini Bapak, itu misalnya. Oh, kali Mas, itu misalnya. Atau pantai, atau masakan tradisional gitu. Kadang-kadang yang kita interview itu sudah sangat pede gitu dengan masakan tradisional di situ ya, misalnya mie pedes gitu, mides gitu. Mereka singkatnya mides. Ini sangat spesial di sini. Tapi apakah benar makanan itu yang dicari oleh konsumen itu? Apakah benar makanan itu spesial di tempat lain tidak ada? Mie pedes di tempat lain ada kan? Di Korea ada, di mana ada, di Jepang ada gitu misalnya. Lalu di sini pedesnya seperti apa? Apakah benar itu? Oh ya, ada lagi sih Mas, ternyata kami juga punya manisan misalnya. Oh, ternyata punya juga kan. Apa iya manisan ini bisa kita unggulkan untuk daerah wisata di sini? Tanyakan lagi, apa iya, mengapa ini, mengapa ini? Sehingga sampai dikejar terus-menerus tanpa intimidasi ya, tentu saja teman-teman nanti akan dicoba kemampuan bertanya, kebutuhannya apa sih? Apakah benar kelas itu sudah tidak perlu ya? Sekolah itu tidak perlu itu misalnya. Karena orang bisa belajar sendiri lewat Google gitu atau lewat YouTube gitu kan. Apa iya? Kita ulangi lagi. Oh, enggak gitu juga sih, kalau kita tidak punya bekal pertanyaan yang cukup, kita bingung mau tanya apa gitu di Google misalnya. Jadi kita akan tanyakan lagi, dan lagi. Minimal 5 kali. Harus nggak percaya teman-teman ya. Teman-teman yang mau pakai metode design thinking harus tidak mudah percaya. Saya rasa ini suatu yang menarik ya. Apa saja yang ditanyakan di why ini pasti ada konsekuensi ya. Kalau ditanyakan lagi, oh ada direct impact, ada cause effect ya, ada organisasional ya, ada sistematik. Nah, macam-macam nih. Jadi ketika ditanya lagi pasti pertanyaan berkembang, konsekuensinya berkembang. Ditanya why lagi, berkembang lagi. Ditanya why lagi, berkembang lagi. Jadi disinilah serunya design thinking, karena satu soal itu kita bedah dulu, tidak buru-buru kita jawab, sehingga kita tanyakan lagi kebutuhannya apa. Nah, yang berikutnya setelah 5 kali why, tambah lagi ini. Bisa tanyakan lagi. Kalau tadi kan baru 5 kali why, sekarang
5W plus 1H. Ini pertanyaan standar ya sebenarnya. Dalam dunia akademis, dunia riset itu selalu ditanyakan 5W 1H. Tanyakan lagi, kira-kira kebutuhannya apa? Siapa sih yang mau pakai produk ini? Apa sebenarnya yang dimaui oleh konsumen? Apa sih produk ini? Ya, kapan bisa digunakan? Mulai digunakan? 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau sekarang? Ya, di mana? Di kelas, di rumah, hybrid antara di kelas dan di rumah. Kenapa kok ini penting? Masa depan pendidikan ini penting, kita bahas misalnya contoh pendidikan. Bagaimana supaya ini bisa terjadi dan segera terlaksana misalnya. Jadi pertanyaan ini akan membantu kita mendudukkan, sekali lagi mendudukkan persoalan. Ya. Ini contoh template-nya saja, siapa saja yang terlibat, ya, siapa yang memiliki efek pada situasi ini, ya, siapa decision maker-nya, ya, kapan orang pengen lihat hasilnya, ya, kapan persoalan ini mulai terjadi. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat, bisa di pause ya di bagian sini, apa saja yang perlu ditanyakan ya, kira-kira ya. Bagaimana, how could it be solved, bagaimana persoalan ini nanti kemungkinan akan bisa dengan mudah dipecahkan seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa pause di bagian ini, kira-kira apa saja yang bisa kita tanyakan, kira-kira seperti itu ya. Lalu yang next, yang berikutnya, yang ketujuh, ya, ini ada satu hal yang menarik juga bagi saya, yaitu jobs to be done. Ya. Jadi ini sebagai contoh ya, ilustrasi saja di menurut buku yang saya gunakan ini, The Design Thinking Toolbox, ya, bahwa ketika ada when, ya, I want to, lalu so I can show, so I can apa gitu ya. Nah, yang pertama ini perbedaan antara kamera digital dan kamera handphone gitu ya. Memotret dengan kamera digital ini kan kapan bisa digunakan ya. Jadi ketika saya menggunakan kamera digital ya, maka saya itu ingin memiliki kemudahan dalam mengedit ya. Nanti sebagai profesional akan saya masukkan komputer, akan saya edit dengan Photoshop sehingga saya bisa menghasilkan foto yang sempurna. Sementara memotret dengan handphone sekarang juga bagus-bagus ya, kamera handphone mungkin kualitasnya juga sangat bagus, tetapi kegunaannya lain, bukan untuk menghasilkan foto yang sempurna, perfect picture, tapi kemudahan edit dengan aplikasi online di Android maupun di App Store itu, lalu bisa di-share secara cepat. Nah, di sini akan menarik ketika kita punya satu masalah, kapan ya ketika ini kita lakukan, maka I want to apa yang kita mau achieve ya, apa yang tujuan kita. Sehingga di sini akan memandu kita achievement kita ya, memandu kita menuju ke tujuan yang lebih tepat sasaran. Tidak sekedar membuat saja, tidak ada tujuannya gitu, tapi membuat suatu karya ini, membuat suatu solusi ini menuju ke suatu tempat yang lebih jelas ya. Kira-kira template-nya seperti ini. When I apa, ketika saya membuat ini situasinya seperti apa, I want to, motivasinya apa, lalu expected result-nya atau hasil akhirnya kira-kira seperti apa. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini di template yang nomor 7 ini, jobs to be done atau JTBD. Saya rasa ini sesuatu yang menarik juga ya. Lalu yang berikutnya adalah kita coba memahami tentang extreme user atau lead user. Jadi teorinya kira-kira seperti ini ya, kira-kira ada 100% orang, ya, 80% itu sebenarnya adalah pengikut saja. Ya. 10%-nya itu ngajak ke kanan, gitu, 10% lagi ngajak ke kiri. Gitu. Jadi kita perlu memahami yang 10% di kanan kiri ini. Ya. Extreme user. Karena kalau yang average user itu nggak berpengaruh. Dia akan ikut ke kanan atau ke kiri itu ikut saja. Tapi extreme user-nya ini adalah lead user yang akan mempengaruhi arah dari result-nya nanti, dari
hasilnya nanti. Misalnya di dunia pendidikan ya, ketika geng teknologi yang 10% ini gadget freak ya, teknologi freak ini memimpin ya, leading, maka 80% ini ikut-ikutan masuk ke dunia digital. Pendidikan di masa depan adalah pendidikan digital. Tetapi kalau leadernya yang 10% ini menghendaki kembali ke era manual, ya, masuk ke kelas lagi, belajar lagi secara manual, mengedepankan empati, face to face ya, hormat pada guru misalnya, kembali ke sana ya, yang teknologi kalah, 80% akan ikut. Jadi dalam memahami suatu persoalan, teman-teman akan sangat baik jika mengetahui siapa yang leading user, siapa extreme usernya. Ya. Ini akan mencoba memahami persoalannya, sehingga yang 80% ini bisa ikut ke kanan atau ke kiri. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang berikutnya ini setelah kita memahami extreme user atau lead usernya, kita akan mendudukkan stakeholder map-nya, hubungan-hubungannya ya, menghubungkan antara satu stakeholder dengan stakeholder lain. Misalnya di dunia pendidikan ternyata ada pemerintah loh, ternyata ada dinas pendidikan loh, ternyata ada guru, ternyata ada sekolah ya, ternyata ada dana BOS, bantuan, ternyata ada guru honorer ya, ternyata ada murid bodoh, ternyata ada murid pintar, ternyata ada murid kaya, ternyata ada murid miskin ya, ternyata ada anak kelas akselerasi ya, ternyata ada anak macam-macam ya, yang pintar olahraga, ternyata ada anak yang pintar matematika dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa dudukkan stakeholder dari persoalan kita, misalnya sebagai contoh tadi persoalan pendidikan, dalam sebuah peta, itu dalam sebuah map, hubungan-hubungannya seperti apa ya. Ini teman-teman bisa lihat kira-kira ada publiknya, ada eksternal, internal, sampai ke customer yang realnya, yaitu para murid misalnya. Jadi kita bisa gambarkan pakai lingkaran-lingkaran seperti ini, oh posisinya di sini loh, ternyata para murid ya. Internal di sekolah itu seperti siapa saja, ada kepala sekolah, guru, admin, pendidikan ya. Eksternalnya, faktor eksternal seperti apa ya. Kita bisa faktor peraturan perundang-undangannya seperti apa, ketika ada kurikulum baru, kurikulum merdeka, maka menjadi seperti apa. Jadi ini sesuatu yang menarik untuk kita pecahkan dari sudut pandang desainer. Persoalan apapun kita bisa coba dudukan persoalannya, kita gambarkan map-nya, sehingga soal yang tadi sederhana di awal, tolong bayangkan pendidikan di masa depan, ini menjadi lebih lengkap ya amunisinya, kira-kira seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang terakhir dari proses understand, yaitu emotional response card. Ini saya suka ya. Jadi tidak semua masalah itu harus dipecahkan secara rasional, secara teknis, secara rasional, secara terukur. Tetapi dalam design thinking, kita tidak mengesampingkan yang namanya emosional. Jadi setelah mendudukkan persoalan yang tadi banyak secara terstruktur ya, bagaimana A, B, C, D, kita tanya lagi, tetap ada yang namanya respon emosi. Ya, di sini teman-teman bisa menimang-nimang, melihat secara utuh, kita rasakan, oh ternyata persoalan ini yang fleksibel, oh ternyata ini persoalan yang kompatibel, atraktif, oh ini kayaknya persoalan ini lebih atraktif, ini ternyata lebih mudah, ini ternyata nyaman untuk kita kerjakan, ya. Ini ternyata sulit banget, ini ternyata sepertinya cepat. Ya. Jadi di sini kita bisa mengatur, ya, kita bisa menimang-nimang persoalan mana sih yang kita mau angkat. Sebelum nantinya kita akan menyusun kembali, kita observasi kembali di tahap selanjutnya, kita observasi, ya. Lalu yang terakhir nanti di bagian problem space ini kita akan dapat melakukan define point of view, ya, melakukan problem statement, menulis ulang soal yang tadi di depan,
setelah kita dalami, kita empathize, kita observasi, kita bisa mendefinisikan ulang sebelum kita masuk ke ide-ide yang kita mau pecahkan. Jadi dalam design thinking, sekali lagi, dilarang segera mengambil solusi yang diduga tidak menjawab persoalan. Jadi ketika kita menerima soal, di video kali ini kita bahas tentang understand. Pahami benar soal tersebut. Coba lakukan empati terhadap user dan sebagainya. Sebelum kita nantinya bisa menyusun kembali soal yang tepat. Apa yang mau kita pecahkan. Karena solusi sebenarnya setengahnya itu ada dalam soal yang tepat. Sampai jumpa di video-video berikutnya dalam serial Design Thinking. Salam kuliah desain